Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Cerdas Universitas Dian Nusantara. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis dan Implementasi Jaringan Saraf Tier 1 berbasis backpropagation untuk klasifikasi email spam. Dosen pengampu kami adalah Ibu Bias Yulisa Geni Eskom Mkom. Anggota kelompok kami terdiri dari Saya Vina Faizatur Rofi'ah dengan NIM 411231202. Saya Regita Andini dengan NIM 411231125. Dan saya Sofia Ananda Putri dengan NIM 411231127. Bagian tugas kelompok. Sebelum melanjutkan, kami sampaikan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok sesuai dengan lampiran 9 laporan kami. Saya bertanggung jawab pada perancangan diagram, implementasi algoritma JST backpropagation, dan UI aplikasi berbasis Streamlit. Selain itu, saya juga menyusun bab 1.1, bab 2.2, bab 2.3, dan 2.4, bab 3.2, serta bab 4.1 dan 4.2. Saya Regita Andini bertanggung jawab menyusun bab 1.4 dan 1.5, bab 2.1, bab 3.1, 3.4, dan 3.6, bab 4.4, serta pembuatan lampiran dan pengelolaan citasi jurnal menggunakan Zotero. Dan saya Sofia Ananda Putri bertanggung jawab pada pengujian sistem, penyusunan bab 1.2 dan 1.3, bab 2.2 dan 2.5, bab 3.3 dan 3.7, bab 4.3 serta bab 5.1 dan bab 5.2, dan pengelolaan citasi jurnal menggunakan Zotero. Latar belakang masalah. Latar belakang kami mengangkat topik ini adalah karena perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai bidang. Email menjadi salah satu media komunikasi utama karena kemudahan akses dan kecepatan penyampaian informasi. Namun, di sisi lain, maraknya penyebaran email spam yang berisi iklan tidak relevan, phishing, hingga malware sangat mengganggu pengguna. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya menurunkan produktivitas tetapi juga mengancam keamanan informasi. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berbasis kecerdasan buatan, yaitu menggunakan jaringan saraf tier 1 dengan algoritma backpropagation. Metode ini kami pilih karena mampu mempelajari pola data secara efektif dan menyesuaikan bobot secara iteratif untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Referensi yang kami gunakan antara lain dari Putra 2025 dan Manguma dan Fatra 2024. Rumusan dan batasan masalah. Adapun rumusan masalah kami adalah bagaimana mengidentifikasi email spam dan bukan spam menggunakan pendekatan kecerdasan buatan, bagaimana memilih metode AI yang sesuai untuk klasifikasi email spam, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem klasifikasi email spam menggunakan jaringan saraf tier 1, bagaimana hasil pengujian dan tingkat akurasi sistem dalam mengklasifikasi email spam. Agar pembahasan lebih terarah, kami membatasi sistem hanya klasifikasi 2 kategori, menggunakan dataset email berlabel, metode JST backpropagation, dan diimplementasikan dalam program Python berbasis Treadmill. Pengujian dilakukan berdasarkan tingkat akurasi hasil klasifikasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari tugas besar ini adalah menganalisis permasalahan email spam yang membutuhkan solusi berbasis AI, mengumpulkan dan menganalisis data email yang relevan, menerapkan metode jaringan saraf tier 1 untuk klasifikasi email, merancang dan mengembangkan sistem klasifikasi email spam, mengimplementasikan dan menguji tingkat akurasi sistem yang telah dibuat. Manfaatnya, bagi pengguna tentu membantu menyaring spam secara otomatis, bagi kami mahasiswa sebagai pengalaman berharga dalam menerapkan AI ke masalah nyata, dan bagi akademik sebagai media pembelajaran sistem cerdas. Kecerdasan buatan dan sistem kecerdasan. Sekarang kita masuk ke landasan teori. Kecerdasan buatan atau AI adalah program komputer yang dirancang
untuk meniru kecerdasan manusia, mulai dari cara berpikir, menganalisis, hingga bertindak. Menurut Suyanto 2014, sistem cerdas memiliki 4 karakteristik utama, yaitu learning atau pembelajaran, yaitu kemampuan meningkatkan kinerja dari data atau pengalaman, reasoning atau penalaran, yaitu kemampuan menarik kesimpulan logis dari fakta, planning atau perancangan, yaitu kemampuan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, searching atau pencarian, yaitu kemampuan mencari solusi dari alternatif yang ada. Keempat aspek ini menjadi dasar pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, termasuk sistem klasifikasi email spam yang kami buat. Kemudian JST dan backpropagation. Metode yang kami gunakan adalah jaringan saraf tiruan atau JST. JST menurut cara kerja otak manusia dan terdiri dari 3 lapisan, input layer, hidden layer, dan output layer. Algoritma yang dipakai adalah backpropagation. Cara kerjanya, 1. Forward propagation untuk menghasilkan output. Yang kedua, menghitung error, yaitu selisih antara output dan target. Yang ketiga, backward propagation untuk memperbaiki bobot agar error semakin kecil. Proses ini dilakukan secara berulang atau iteratif hingga error mencapai nilai yang kecil. Dalam kasus kami, jika output mendekati 1, email diklasifikasi sebagai spam, dan jika mendekati 0 sebagai non-spam. Referensi yang kami gunakan adalah Suyanto 2014 dan Mayuriska 2022. Kemudian ada use case diagram untuk menggambarkan interaksi sistem. Kami membuat use case diagram. Aktor dalam sistem ini adalah administrator sistem. Admin dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu 1. Login ke sistem, kedua menginput email, yang ketiga melakukan proses klasifikasi, yang keempat menampilkan hasil spam, yang kelima menampilkan hasil non-spam. Dalam skenario normal admin login, sistem memverifikasi data, admin menginput email, sistem menerima data, lalu admin menjalankan klasifikasi, sistem melakukan processing dan JST, lalu menentukan dan menampilkan hasil. Sedangkan dalam skenario alternatif atau gagal, jika login invalid, sistem menampilkan pesan error. Jika email gagal di-input atau terjadi kesalahan pada proses klasifikasi, sistem juga akan menampilkan pesan error. Ini memastikan sistem memiliki penanganan kesalahan yang baik. Dataset dan analisis data. Dataset yang kami gunakan berasal dari data yang dibuat secara manual dengan bantuan ChatGPT. Data ini terdiri dari 2 atribut, teks yang berisi isi email dan label yang berisi kategori spam atau non-spam. Kami menggunakan 15 kata kunci sebagai indikator klasifikasi, yaitu promo, gratis, diskon, hadiah, segera, klik, verifikasi, rapat, meeting, laporan, konfirmasi, jadwal, hai, teman, dan kabar. Total data uji yang kami gunakan adalah 4 email, terdiri dari 2 spam dan 2 non-spam. Dataset dan analisis data. Berikut adalah preview dataset yang kami gunakan. Terdapat 4 contoh email yang sudah kami siapkan. 2 email pertama bertema promo dan undian yang kami kategorikan sebagai spam, sedangkan 2 email terakhir bertema rapat dan meeting yang kami kategorikan sebagai non-spam. Dataset ini yang akan diproses oleh sistem melalui tahap pre-processing, training, dan klasifikasi.
Sekarang saya akan menunjukkan proses pre-processing data di VS Code. Di sini terlihat data trainee yang kami gunakan. Data ini sudah kami siapkan secara hard-coded dalam bentuk vektor biner. Kami memastikan tidak ada data kosong atau missing value. Saat membaca file CSV, fungsi ini otomatis melewati baris kosong sehingga data kosong terhapus. Di sini terjadi case folding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dengan fungsi lower. Kemudian sistem melakukan ekstraksi kata kunci dengan mencocokkan teks ke dalam 5 kelompok fitur. Hasilnya diubah menjadi vektor biner 0 dan 1 sebagai input untuk JST. Dengan tahapan ini, data teks siap diproses oleh model JST backpropagation. Selanjutnya, saya akan melakukan walkthrough source code utama. Pertama, library yang kami gunakan yaitu Streamlit untuk antarmuka atau framework, NumPy untuk komputasi matriks, dan Pandas untuk membaca dataset. Kami membangun JST secara manual tanpa library instance seperti TensorFlow. Di sini kami melakukan inisialisasi bobot secara acak menggunakan npRandom uniform. Inilah fungsi train model. Fungsi train model yang merupakan inti dari backpropagation. Terjadi forward backpropagation, perhitungan error, backward propagation, dan update bobot. Proses ini diulang 1000 epoch. Untuk klasifikasi email diubah menjadi huruf kecil menggunakan lower yang tadi, lower ini. Lalu diproses dengan forward propagation menghasilkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,5, labelnya spam. Jika kurang, labelnya non-spam. Probabilitas. Ini membuktikan bahwa kami mengimplementasikan algoritma dari dasar. Yang selanjutnya adalah saya akan demonstrasi sistem klasifikasi email spam. Kami mengembangkan antarmuka menggunakan Streamlit. Pertama, kita harus login dulu. Berikut adalah halaman login. Login menggunakan username admin, passwordnya 12345.
Setelah klik login, masuk ke tabel halaman dashboard dengan dua tab. Tab yang pertama yaitu upload email dan yang kedua yaitu hasil klasifikasi. Saya akan upload file dataset. Berikut adalah file yang akan diupload dengan nama email datadummy.csv. Upload. Setelah diupload, sistem langsung menampilkan preview data. Lalu saya akan mengklik proses klasifikasi. Sistem melakukan training JST 1000 epoch. Setelah selesai muncul notifikasi sukses. Setelah itu kita membuka tab hasil klasifikasi. Di tab hasil klasifikasi muncul tabel berisi email, probabilitas, dan tabel dan label. Di sini ada emailnya, ini probabilitasnya. Email dengan probabilitas lebih dari 0,5 termasuk spam. Nah, ini kan 0,9 berarti termasuk spam. 0,9 juga termasuk spam. 0,9 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi kalau 1 itu spam. Kalau 0,0 itu dilabeli sebagai non-spam. Ini juga 0,0 juga non-spam. Karena probabilitasnya tidak lebih dari 0,5. Sepanjang demo ini, tidak ada error yang muncul, semua fitur berfungsi dengan baik. Kemudian confusion metric dan grafik error. Sekarang kita menuju ke hasil pengujian. Pertama kita lihat confusion metric dari 4 data uji. Terdapat 2 true positif, artinya email spam berhasil terdeteksi sebagai spam. Lalu 2 true negatif, artinya email non-spam berhasil terdeteksi sebagai non-spam. Yang paling penting, tidak ada false positif maupun false negatif, artinya tidak ada satupun kesalahan klasifikasi pada pengujian ini. Di ini kami tampilkan grafik loss curve selama 1000 epoch. Terlihat error menurun sangat drastis di awal pelatihan, lalu perlahan stabil mendekati angka 0. Ini membuktikan bahwa algoritma backpropagation berhasil mengoptimalkan bobot jaringan dengan baik. Confusion metric dan grafik error. Grafik ini menunjukkan penurunan error selama proses training dari epoch ke 0 hingga sekitar epoch ke 100. Error turun sangat tajam. Setelah itu, error turun menurun secara perlahan sehingga mendekati 0 pada epoch ke 1000. Ini menandakan bahwa model JST backpropagation kami berhasil belajar dari data training dengan baik dan mencapai konvergensi yang optimal.
metrik evaluasi performance. Berdasarkan conversion metric, kami menghitung 4 metrik evaluasi. Accuracy mencapai 1000%, artinya model tepat mengklasifikasi seluruh data uji yang digunakan. Lalu ada precision, 1000%, artinya tidak ada email non-spam yang salah diklasifikasikan sebagai spam. Kemudian ada recall, 1000%, artinya seluruh email spam berhasil dideteksi oleh sistem. Lalu F1 score 100% yang menunjukkan keseimbangan sempurna antara precision rate dan recall. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Ada accuracy sama dengan TP ditambah TN dibagi total keseluruhan menghasilkan 100%. Precision sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Recall sama dengan TP dan dibagi TP ditambahkan FN, dan U1 score adalah 2 kali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Evaluasi dan keterbatasan sistem. Meskipun hasilnya sangat baik, kami melakukan evaluasi jujur terhadap sistem ini. Keberhasilan utama kami adalah sistem berhasil mengklasifikasi spam secara otomatis, backpropagation, efektif mengenali pola kata kunci spam, akurasi 100% pada data uji, dan antarmuka Streamlit memudahkan admin mengelola klasifikasi. Namun ada 3 keterbatasan penting. Yang pertama, jumlah data uji sangat terbatas, hanya 4 sampel sehingga akurasi 100% belum menjamin performa stabil di data real. 2. Ekstraksi fitur masih sederhana, hanya 15 kata kunci sehingga rentan gagal jika ada variasi kata spam baru. 3. Belum mampu memahami konteks semantik kalimat sehingga tidak bisa mendeteksi rekayasa penulisan seperti promo atau klik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari tugas besar ini adalah JST Backpropagation berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi email spam. Sistem mampu membedakan email spam dan non-spam secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan akurasi 100% pada data uji terbatas dengan TP sama dengan 2, TN sama dengan 2, FP sama dengan 0, FN sama dengan 0. Sistem membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan email dan mengurangi resiko keamanan informasi. Saran pengembangan ke depan adalah menambahkan dataset lebih besar dan variatif agar performa model lebih stabil di kondisi nyata. Membandingkan dengan metode AI lain seperti Naive Bayes, SFM, atau Random Forest. Meningkatkan processing dengan teknik NLP serta TF dan IDF atau word embedding agar tidak terpaku pada kata kunci. Mengintegrasikan sistem dengan aplikasi web atau mobile secara real time agar lebih bermanfaat bagi pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.